Yang lagi heboh di media sosial, kasus bully menimpa salah satu anak selebritas ternama. Polisi menyatakan sang anak selebritas ternyata sudah 2 kali melakukan perundungan kepada korban. Apa yang melatar belakangi kasus perundungan kali ini? Kita diskusi bahas ini. Berlokasi di sebuah warung makan yang tidak jauh dari sekolah, korban anak di bawah umur dianiaya oleh para seniornya hingga dirawat di rumah sakit. Salah satu pelaku adalah anak selebritas ternama yang ikut menganiaya korban. Kelompok pelaku ini tergabung dalam sebuah geng yang diduga kerap membuli siswa lain. Di dalam video yang beredar, korban berada di depan para pelaku. Selain menganiaya, pelaku juga melontarkan kata-kata kasar kepada korban. Korban mengalami luka akibat pemukulan, ada pula luka bakar. Saat perundungan terjadi, salah satu siswa juga merekam menggunakan ponsel. Untuk korban terhadap luka yang dialami sudah kita lakukan visum akibat dari perbuatan kekerasan dilakukan oleh lebih dari 1 orang pelaku yang saat ini kita masih dalam proses penyelidikan. Boleh disebutkan mungkin lukanya di mana aja, Pak? Di sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Pemilik warung bilang warungnya memang sering dijadikan tempat berkumpulnya siswa usai pulang sekolah. Tapi pemilik warung tidak melihat adanya perundungan terjadi. Sejauh ini abang pernah ngeliat ada kayak misalkan pemukulan atau apa gitu? Oh enggak, saya yang pernah ya? iya. Emang cuma berbaur aja nongkrong Berbaur sana? doang. Emang cuma nongkrong di sini aja. Nongkrong di sini aja. Nongkrong di sini. Gak berantem berarti Bang? Enggak pernah banget. Akur lah ya? Akur. Kalau misalnya di sini tuh pasti kita omelin gitu loh. Oh, kalau sampai yang aneh, Tegur. Itu termasuk minum gitu Bang ya enggak ya? Enggak. Ngerokok enggak? Aku mau Ajar lah, Ya, ya. ajar. Minum enggak ya? Minum enggak. Biasanya tuh jam-jam pulang sekolah. Ini sekolah doang. Apa tuh? Pagi, siang, sore? Sore doang. Dari jam 4, jam 5 udah. Bubar. Oh, jam pulang. Iya. Itu campur kelas 1 kelas 3 ini semua. Iya, cuma sekarang kan yang kayak dulu nih banyak. Kalau dulu mah hampir 30 ibaratnya. Oh. Sekarang paling berapa orang bisa hitung lah ibaratnya. Oh, sempet sampai 30 orang lah ya? Oh, Motornya taruh mana? itu kan banyak yang diminum. Oh, di dalam motor. Jadi cuma jalan kaki doang ke sini. Kayak doang aja, ibaratnya buat kopi, makan gitu ibaratnya. Bubar, balik lagi nggak motor pada pulang. Pulang, nggak ini. Abang nggak ngeh ya, maksudnya dia tinggal di mana, anaknya rata-rata orang-orang sini apa orang jauh gitu. Ya kayak itu kan orang Bintaro lah, ibarat Bintaro BSD. Oh iya, nggak jauh dari sekolah ya? Iya. Nah, kira abang salah satunya merhatiin kalau kan dapat info kalau yang suka nongkrong sini anaknya Vincent. Tahu deh cuma Ada anak suka nongkrong sini anaknya? tapi jarang sih dia jarang sini. Oh, kenal Abang? Kenal juga? Kenal. Tahu muka apa tahu nama atau anaknya? Tahu kan? Polisi menyatakan kasus perundungan yang melibatkan anak selebriti ini sudah 2 kali terjadi selama bulan Februari 2024. Untuk kejadian ini yang diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Awalnya kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan korban dari bullying anak. Kemudian dari informasi tersebut kami langsung cross check dan tindak lanjuti untuk mendatangi rumah sakit apakah betul ada korban bullying anak. Kemudian di rumah sakit kami minta keterangan klarifikasi terhadap korban, kemudian juga sudah minta keterangan pihak keluarga dan juga sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sebagai bahan kita untuk melanjutkan ke proses hukum. Rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk tersangka apakah sudah ada yang ditetapkan atau terduga pelaku ini ada berapa orang kira-kira? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari 1 orang? Diduga lebih dari 1 orang.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia turut menyoroti kasus ini. KPAI menilai sekolah yang memiliki kualitas yang bagus ternyata tidak bisa mengontrol perilaku siswa yang ternyata memiliki kelompok kecil yang kerap membuli siswa lain. Pola kekerasan yang terjadi agak berbeda begitu. Di lembaga SMA yang ya kita melihatnya ini dia sistemnya kuat, dia unggul dan seterusnya, tapi ternyata di situ ada tumbuh circle-circle ya bahasa anak sekolah yang sekarang ini atau istilahnya geng yang kok bisa gitu nggak dideteksi cukup lama. Bagaimana sistem yang ada di sekolah ini? Bagaimana komunikasi dengan orang tuanya? Bagaimana kemudian menyampaikan perilaku-perilaku anak kepada orang tuanya dan seterusnya. Tentu yang paling utama bagaimana kemudian korban mendapatkan perlindungan ya. Dalam konteks ini tentu ada luka fisik, tentu pengobatannya, pemulihannya diselesaikan, kemudian perlu pendampingan secara psikologis pastinya, karena anak menjadi korban kekerasan pasti mengalami trauma secara psikis. Ya. Menurut KPAI, pemicu seorang anak melakukan aksi kekerasan karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan juga orang yang ada di dalam rumah. Untuk itu, sang anak melampiaskan dan mencari perhatian dengan cara yang salah. Anda setuju? Kita lanjut di kolom komentar. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih, sampai jumpa.